Selamat pagi saudara sekalian. Saya menyampaikan salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita semua. Pada pagi hari ini saya ingin mengajak saudara-saudara menerima sarapan rohani yang terambil dari kitab Nabi Yesaya 53 ayat 5 dan Yohanes 11 ayat 51 sampai 52. Firman Tuhan yang demikian. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yesus akan mati untuk bangsa itu dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Demikianlah firman Tuhan yang hendak kita renungkan bersama pada pagi hari ini. Namun sebelum kita memasuki renungan kita, mari kita berdoa memohon pimpinan dan kuasa Tuhan Roh Kudus. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, kami memuji Engkau oleh karena Engkaulah Bapa kami yang telah menjadikan kami. Dengan kasih dan kesetiaan-Mu Engkau memeliharakan kami, memberkati kami. Oleh karena Engkau tahu siapa kami dan apa yang kami perlukan di dalam hidup ini. Berkat firman-Mu hendak kami bagi-bagikan pada pagi hari ini. Oleh karena itu, berkaryalah Tuhan Roh Kudus dalam hati dan pikiran kami, agar kami dimampukan untuk menyerap firman Tuhan. Kemudian kami dihidupkan oleh kuasa firman dan Roh-Mu di dalam kehidupan setiap hari. Terima kasih Bapa, kami menantikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, judul renungan kita pada pagi hari ini, Bilur yang menyembuhkan. Bilur yang menyembuhkan. Saya kira kita semua tahu apa itu bilur. Bilur adalah bekas luka. Luka yang sudah sembuh, maka nampak bekasnya. Dan bilur yang digambarkan di sini tidak lain daripada penderitaan, kesengsaraan Tuhan kita Yesus Kristus. Kepedihan dalam penderitaan menanggung dosa-dosa kita. Itulah yang dikatakan. Nubuat Nabi Yesaya ini menunjuk kepada Kristus Tuhan kita yang akan menyembuhkan manusia dari penyakit yang mendatangkan maut atau kematian. Penyakit apakah itu? Itulah penyakit dosa manusia. Apakah dosa itu? Dosa adalah pemberontakan terhadap Allah, menjauh dari Allah, tidak mau mengenal Allah, melawan Allah. Dosa menempatkan manusia sebagai musuh Allah. Akibatnya adalah sangat fatal, yaitu kematian. Ada dua kematian, saudara sekalian, yang dihadapi oleh manusia.
Yang pertama, kematian tubuh. Dan yang kedua, kematian jiwa, kematian kekal pada akhir zaman. Manusia tidak dapat membebaskan diri dari kuasa kematian itu. Hanya Allah saja yang dapat melakukannya. Oleh karena itulah Allah mau turun ke dunia untuk menjadi manusia, agar manusia dapat diselamatkan. Nubuat Nabi Yesaya ini adalah memang sungguh-sungguh merupakan nubuat yang ajaib. Sebab Allah memang Allah yang ajaib. Sudah Allah mau menjadi manusia. Bagi pikiran manusia adalah kebodohan. Tetapi apa yang dianggap bodoh oleh manusia itu adalah hikmat Allah. Saudara-saudara, yang lebih aneh lagi, setelah menjadi manusia mau mati, menanggung dosa-dosa, menanggung hukuman mati manusia yang sebenarnya harus ditanggung oleh mereka. Hal ini memang menurut pikiran manusia aneh, tidak masuk akal. Oleh karena itu sangat sulit manusia menerima dengan akalnya itu. Sangat sulit mereka menerima dan percaya akan karya Allah, karya penyelamatan Allah dalam Kristus Yesus. Tetapi semuanya itu adalah hikmat dari Tuhan yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara sekalian, dalam pembacaan kita yang kedua, kita dapat melihat bahwa dengan tidak disadarinya, Imam Besar Kayafas telah bernubuat. Kalau kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Yohanes 11 ayat 49 sampai 52 akan jelas bagi kita. Bagi Kayafas, Yesus harus mati untuk kepentingan politik, dalam artian bahwa kematian Yesus akan membuat bangsa Israel selamat dari kekuasaan, dari penindasan kerajaan Romawi pada waktu itu. Tetapi bagi Allah yang memberikan nubuatan ini kepada Kayafas, Yesus Kristus harus mati. Mati untuk menebus penyakit dosa manusia yang membawa maut itu. Dia rela menderita sengsara. Namun oleh bilur-bilurnya manusia disembuhkan. Dia rela mati supaya dengan kematiannya kita manusia beroleh hidup, bahkan kehidupan kekal melalui iman kepadanya. Mengakhiri renungan kita pada pagi hari ini, saya mengajak saudara sekalian, yang pertama untuk mereka yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, peganglah imanmu dengan taat dan setia, sebab kebenaran oleh iman telah diberikan oleh Tuhan kepadamu. Dan untuk mereka yang belum percaya, saya menyarankan
terimalah Yesus yang akan menyembuhkanmu dari penyakit, dari kuasa maut. Biarlah kiranya oleh kasih Tuhan kita semua diselamatkan dan bersama-sama masuk ke dalam kemuliaan-Nya. Marilah kita taat setia sampai akhir hayat kita, agar kita menerima kehidupan kekal. Oleh karena itulah yang dijanjikan oleh Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Kita menutup renungan kita dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, sebab oleh bilur-bilur Yesus kami telah beroleh kesembuhan. Oleh kematian Kristus bagi kami, maka kami telah boleh menerima kehidupan kekal abadi. Berkaryalah dalam hati kami ya Tuhan Roh Kudus, agar selalu menguatkan iman kami, dan kami sebagai orang-orang yang percaya kepadamu, selalu dengan sukacita menyampaikan iman kami kepada saudara-saudara kami yang lain, bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penyembuh kami. Amin.